Baik, jadi topik kita adalah recurrent pregnancy loss yang saya mungkin fokuskan pada penanganan berbasis bukti ya. Kita banyak sekali menangani kasus-kasus demikian meskipun sekali lagi bahwa ini kasus yang sangat kompleks ya. Karena itu saya mulai dengan saya ada konflik of interest karena ada sponsornya ini iPad ya. Namun makalah yang saya bawakan ini memakai referensi yang valid dan terkini. Nah, kita harus tahu fakta bahwa recurrent pregnancy loss ini sangat rumit ya, penuh kontroversi, reversi, dan banyak bikin frustasi. Kejadiannya tidak banyak sebetulnya 1-2%, tetapi kalau kita mengalaminya pasti mengalami berbagai masalah atau kesulitan. Karena sebagian besar etiologinya tidak diketahui. Nah, ini bikin pasangan menjadi sangat tertekan, distres dia ya. Jadi bermasalah, tapi sebenarnya kalau di Bali itu dokternya pun distres sebetulnya ya, distres sekali. Dan kalau dilihat kegagalan berulang dan lain-lain ini pasti bermasalah dengan biaya. Jadi suaminya milih mau yang kanan apa yang kiri, biaya apa istrinya ya. Nah karena itu ini kita coba menangani secara yang berbasis bukti gitu ya. Nah definisinya kegagalan kehamilan ini kalau disebut kegagalan hamil itu kegagalan spontan atau kematian spontan pada bayinya sebelum bayinya fetusnya itu viable. Tetapi ada debat ya di literatur. Kegagalan berapa kali sih itu yang disebut berulang, berurutan apa tidak. Nah, tetapi yang dipastikan bahwa menurut European Society Human Reproduction itu ini harus konsumsinya spontan atau bisa juga pada yang ART bayi tabung juga bisa. Tetapi ektopik mola tidak masuk dalam keguguran berulang ya. Nah, ini definisinya. Menurut Royal College of Surgeons di Inggris itu 3 kali atau lebih keguguran berulang ya. Kalau di Amerika ASRM 2 kali atau lebih sudah disebutkan RPL ya. Bayinya kurang dari 500 gram, hamilnya kurang 20 minggu menurut WHO. Kalau HIVERI sendiri yang kami bikin pada kira-kira 2018, keguguran paling 2 kali berturut-turut usia kurang 20 minggu dengan berat janin 500 gram menurut HIVERI. Nah sebetulnya kalau kita lihat kegagalan itu mesinnya banyak terjadi ya. Dari fertilisasi yang 100% terjadi itu yang jadi hidup seperti kita ini terselang 30% bisa hidup ya. 30% gagal implantasi, 30% awal kegagalan, terus abortus sampai 10%. Jadi kita beruntung masuk ke 30% ini ya. Bisa kegagalannya itu awal masih pre-embryonik ya, masih kehamilan dini 5 minggu ke bawah, embryonik 6 minggu, kemudian malah lebih besar, kehamilan dini, kehamilan lanjut ya. Tetapi yang pasti bahwa kausanya ini jarang diketahui karena minim evidence base-nya ya. Tidak banyak, tapi kita mencoba yang ada kita telusuri bagaimana menanganinya. Faktor risiko jelas kita bisa tahu bahwa bermacam-macam faktor risiko, mulai dari usia. Memang ini jelas ya, usia meningkat evidence-nya cukup ya. Risiko tinggi pada di atas 35, bahkan kalau 40 berat ya. Stres pun bisa meskipun secara tidak langsung. Lingkungan pekerjaan juga mempengaruhi, tapi meskipun kita ada expert opinion ya. Endometritis bisa infeksi, kemudian merokok pun demikian, meskipun buktinya tidak terlalu jelas. Obesitas berpengaruh, apalagi kalau BMI-nya naik ya, itu cukup evidence-nya merokok, kafein juga memungkinkan. Tapi dari semua itu ada 2 yang penting yang terkait dengan langsung, yaitu menurut European Society dengan bukti yang cukup itu riwayat keguguran. Kalau keguguran sudah 2 kali itu hati-hati sudah. Apalagi dengan usia ya, usianya di atas 35 ini kita perlu waspada. Nah, etiologinya apa? Ternyata banyak sekali. Nah, ini yang membuat kita susah untuk melakukan eksplorasi. Mulai dari paling banyak adalah unexplained, tidak diketahui sampai separuhnya. Genetik sampai 5%, kelainan anatomi sendiri yang dari uterus ya, itu sampai 15%. Autoimun ternyata ada 20%, infeksi 5%, masalah hormonal endokrin juga ada. Nah, karena itu kita nanti mesti mencari satu persatu. Nah, ini yang paling banyak harus kita dulukan karena ini yang penting harus kita eksplorasi. Nah, kemudian sekalian bahwa investigasinya tidak gampang. Seringkali kita bulat sendiri ya karena penyebabnya banyak. Kita lihat satu persatu. Tentunya ada hal yang kita pegang. Menurut kegagalan kehamilan lanjut ada 2. Kita ada advice-nya dari Lancet 2006. Kalau bisa karena ini bulat ya, ada evidence base, panduannya terutama dari penelitian-penelitian yang randomized clinical trial. Dan praktisnya menurut Human Reproduction 2007 itu terlalu banyak tesnya untuk melihat, itu terlalu banyak dan seringkali tidak efektif ya. Nah, karena itu kita hati-hati memilihnya. Tentunya harus berdasarkan evidence. Apalagi banyak orang yang
tidak terlalu patuh dengan guideline, hingga muter-muter akhirnya ya habis biayanya. Tadi itu pilihan uangnya atau istrinya ya yang di situ. Nah, bagaimana dengan evidence base yang ada? Kita lihat bahwa evidence base itu kita harus tahu dulu bahwa dia integrasi antara riset-riset yang ada, yang best riset evidence, yang terbagus ya, kemudian dari clinical expertise dari kita, dari klinisinya, kemudian bagaimana pendapat pasien. Senang nggak dikasih obat itu? Kalau pasiennya merasa nggak nyaman atau terlalu mahal, ya nggak masuk pilihan gitu ya. Nah, kita lihat, kita coba bagaimana dulu dari riset evidence yang ada. Nah, kalau dilihat dari dia mulai dari diagnosis dulu kegagalan berulang ini. Kita harus cek dulu gaya hidupnya, riwayat medisnya ada enggak, riwayat obstetrinya, riwayat keluarga. Jadi macam panjang sekali, daftar list yang panjang ya. Penyebabnya bisa dibagi pada faktor maternal ibunya sampai faktor konsepsi. Maternal tentu karena ada gangguan anatomi, imunologi, koagulasi. Yang dari konsepsi ya ada kromosom, gen dan itu. Tetapi sebagian besar tidak jelas, 50% idiopatik ya. Jadi ini yang kita sulit nanti yang di sini. Kalau dilihat pemeriksaan apa? Analisa genetik mungkin dari konsepsi ternyata rekomendasinya tidak terlalu bagus ya, apa namanya? C saja. Jadi tidak secara rutin dilakukan karena banyak ya kali yang tidak benar. Kemudian setelah itu karyotyping orang tuanya rekomendasinya C ya, tidak direkomendasikan juga. Lalu periksanya apa? Semua tidak pakai rekomendasi ya. Nah, kita lihat trombofili juga dimungkinkan karena faktor trombosis pembuluh darah yang menyebabkan gagal berkembang, tetapi tidak direkomendasikan juga. Nah, kemudian apa yang direkomendasikan ternyata antifosfolipid ini ya, lupus antikoagulan ACA ini ternyata ada meskipun rekomendasinya tidak tinggi ya. Dan screening dilakukan untuk lihat lupus koagulasi ini harus 6 minggu setelah dia terjadi kegagalan. Ini yang kita lihat. Apalagi ternyata juga pemeriksaan anates itu autoimun juga dipertimbangkan untuk dilakukan. Tiroid, nah ini memungkinkan. Rekomendasi tinggi A ya, direkomendasikan untuk memeriksa TSH untuk melihat gangguan tiroid apa tidak. Nah, kemudian harus di follow up setelah itu. Jadi selain tadi antifosfolipid, ternyata antinuklear juga untuk anates dan tiroid. Nah, kemudian bagaimana dengan uterus? Ternyata benar, rekomendasinya A tinggi. Uterus harus dicek. Itu mungkin yang menyebabnya. Metodenya apa? Tidak usah tinggi-tinggi, tidak perlu MRI. USG transvaginal ya, itu yang dilakukan rekomendasi C. Sonohidrografi pun memungkinkan. Dia lebih bagus dari HSG ya. Jadi jangan lupa transvaginal yang USG yang sedang kita lakukan itu menjadi pilihan. Nah, dari struktur anatomi kalau lihat ada penelitian yang menarik ini ternyata bahwa ada kaitannya recurrent pregnancy loss itu dengan gangguan anatomi. Ternyata paling banyak septum menurut penelitian dari ini ya, dari Habib Rizwana ini ya. Dan kalau di laparoskopi endometriosis ternyata, jadi ada hubungannya. Jadi kita juga perlu perhatian pada kondisi-kondisi dari sisi ibu. Struktur-struktur banyak ya menurut ini apa namanya rekomendasi dari American Veterinary Society ini hati-hati septum yang paling banyak ya. Loh, kenapa kok septum bisa menyebabkan kegagalan? Ternyata vaskularitas di septum itu jelek yang menyebabkan visualisasinya tidak bagus, plasentasinya juga terganggu, jaringan otot septumnya meningkat ya, kontraksinya jadi tidak koordinasi hingga gampang keguguran. Ruas kavu muternya menyempit dan defect pada growth factor yang di sana itu menyebabkan konsepsi tidak tumbuh dengan baik. Nah, terus pengobatannya bagaimana? Nah, jadi bingung sendiri katanya begitu banyak ya. Mana mau yang dilakukan untuk menangani ini? Mana dulu maksudnya ya? Nah, ternyata kegagalan kehamilan yang kita pakai antifosfolipid yang tadi rekomendasinya cukup tinggi menologi. Kita bisa lihat apa yang harus kita lakukan. Ternyata kita tahu antifosfolipid ini berguna merekatkan sel ya untuk pembelahan pertumbuhan plasenta. Nah, ini kalau itu rusak tentunya berpengaruh ya. Kita bisa lihat ACA-nya bagaimana meningkat, lupus antikoagulan meningkat. Nah, obatnya menurut rekomendasinya diberi antikoagulan atau antitrombotik ya. Diberikan aspirin dosis rendah, begitu sebelum konsepsi dimulai sudah diberikan aspirin, diberikan dosis rendah. Heparin kalau memang sudah positif baru diberikan sejak mulai hamil. Cuma rekomendasinya tidak tinggi ini ya, low rekomendasi dari sini ya, dari data yang ada ini. Kemudian bagaimana kalau terjadinya penyebabnya anatomi? Nah, ini banyak ini tugas kita dari dokter kandungan ini ya, macam-macam. Kalau ini kelainan kongenital ada septum ya histeroskopi. Jadi kita pintar-pintar memakai histeroskopi melihat ini ya. Rekomendasi A ya.
Kalau kelainan yang didapat, polip kita temu pada saat histeroskopi atau pada waktu salin infusion sonografi, itu kita ambil aja polipnya, kan gampang sekali mengambilnya. Kalau ada fibroid ya myomectomy dilakukan, terutama yang ya apa namanya yang mukosa itu ya. Kemudian adesi pembedahan, rekomendasinya C. Kalau ada inkompetensi serviks, nah ini sirkulase memang bisa masuk di sini. Tapi kita bisa lihat kalau serviksnya memendek, ada keguguran berulang, nah ini kita bisa lakukan tindakan sirkulase. Jadi bermacam-macam. Jadi pintar-pintarnya kita menemukan mana sih penyebabnya ya. Kemudian kalau endokrin, apa saja yang terjadi? Ternyata juga banyak. Kalau kelainan metabolik tiroid, tadi rekomendasi A ya, itu kita harus rawat bersama dengan penyakit dalam, jangan sendirian ya. Ini kan kasus yang sulit, apalagi resistensi insulin dan lain-lainnya. Kalau hipotiroid diberi levotiroxin dan lain-lainnya, insulin resisten diberi metformin. Nah, kemudian yang reproduksi, defek fase-luteal itu bisa pakai progesterogen, dihidrogesteron, mereconize progesteron, dan kalau perlu dia stimulasi ovariumnya bagus ya, agar terbentuk dengan bagus anunya apa namanya endometrium dan lain-lainnya akan tidak terbentuk defek fase-luteum. Nah, kalau ada kita temukan ada prolaktin ya kita perlu bromokriptin. Jadi sebelum memberikan pengobatan ini tentu kita harus cek semua, satu persatunya harus kita cek gitu ya. Nah, kemudian apa selanjutnya harus kita lakukan? Kita sudah menemukan begitu banyak masalahnya ini. Ya ini yang bikin pusing. Apa dirujuk saja? Nah, ini tentunya jangan dulu, jangan ke susu dirujuk ya. Kita mesti tahu bahwa sebagian besar ini kan unexplained, tidak tahu penyebabnya. Nah, kalau tidak tahu penyebabnya, apa yang kita lakukan? Tentunya kita pakai panduan. Panduannya evidence based. Jadi praktiknya bagaimana evidence based kita lakukan. Satu, kan kita ada beberapa langkah-langkah untuk evidence based. Formulasikan pertanyaan dulu. Kita harus bikin pertanyaan. Jadi pertanyaan gampang sekali. Sebelum kita mencari di jurnal-jurnal yang terkini, apakah ada terapi terbaik untuk mengatasi keguguran berulang atau kegagalan kehamilan berulang. Nah, kita bikin nomor satu adalah pertanyaannya lewat PICU, ya, PICU, P-nya patient, E-nya intervention, C-nya comparison, kemudian U-nya outcome. Pasiennya apa? Ya, pasti wanita dengan kegagalan berulang. Intervensinya apa? Ya, kita pilih. Mau pakai heparin, IVIG, intravenous immunoglobulin, atau progesteron, atau corticosteroid, leukosit imunoterapi. Nah, kemudian dibandingkan dengan apa? Ya, tanpa diberikan, no treatment, placebo. Nah, kita lihat apanya, live birth rate-nya, komplikasinya bagaimana. Tapi kita tahu, hasil yang kita dapat itu harus yang kuat, harus pakai systematic review dan meta-analisis ya. Kalau kita cuma dapatkan case report, kurang kuat di situ ya. Agar kita bisa memberikan pilihan yang terbaik untuk terapi pada pasien kita. Nah, setelah dicari-cari, kita lihat aja 2018 sederhana, suatu systematic review, meta-analisis dari treatment efikasi idiopatik dari recurrent pregnancy loss ini, tahun 2018, kita lihat sederhana sekali, kita bandingkan saja dengan lihat forest plot-nya. Jadi dibandingkan, karena ini meta-analisis ya, beberapa penelitian-penelitian kita lihat dengan forest plot. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah mean difference-nya dari masing-masing penelitian. Kalau yang berbentuk wajik ini adalah kumpulan dari semua jadikan satu. Mana pilihannya? Ternyata kalau dilihat sebagian besar ada lewat garis tengah itu. Kalau lewat garis tengah kita bisa ambil di sini bahwa dia itu melewati angka 1, berarti tidak bermakna. Jadi artinya heparin sama placebo tidak ada bedanya. Sudah dikasih heparin mahal, tapi dengan placebo tidak ada bedanya. Jadi tidak menjadi pilihan kita. Kemudian bagaimana dengan immunoglobulin? Nah, kita bandingkan, ternyata beberapa penelitian, sekali lagi hasilnya dari beberapa penelitian dengan forest plot, tampaknya semuanya lewat garis 1 ini. Jadi tidak ada beda antara diberi IVIG yang cukup mahal dengan placebo. Placebo tanpa obat-obatan, tapi tidak ada bedanya. Nah, progesteron bagaimana dengan placebo? Kita lihat, nah ternyata ini agak sedikit berbeda. Dengan ada dihidrogesteron ternyata dibedakan, ternyata beberapa penelitian ada yang berada di favor progesteron. Jadi artinya dia lebih bagus dibandingkan dengan kontrolnya. Meskipun ada beberapa yang tidak ada bedanya. Jadi tampaknya menjadi pilihan. Dan rekomendasinya pun lumayan ya. Ada tiga panah ini ya, tanda tambah ini ya. Dia termasuk moderate ya ini ya. Nah, nanti kita lihat terus bagaimana dengan pengobatan progesterogen ini. Kita tahu progesteron ini dikeluarkan oleh korpus luteum, diproduksinya. Tujuannya untuk maturasi sekresi. Jadi endometrium sekresi menjadi desosialisasi, jadi tempat yang paling bagus karena terbentuk
compactum, spongiosum, basale. Jadi tempat implantasi yang paling optimal di sini. Dan di sini progesteron menjadi support perkembangan embrio. Nah, pada kehamilan ada dua fungsi, endokrinologi dan imunologi. Endometriumnya untuk desidualisasi terbentuk, myotriumnya relaksasi ya. Pembuluh darahnya menjadi dilatasi ya, nutrisinya bagus. Sedang sisi imunologi dia melindungi penolakan ibu, di mana T helper 1 ber-shift to T helper 2. Jadi ini bagus sekali. Nah, kita bisa melihat bagaimana progesteron itu bisa masuk dari reseptornya di limfosit, kemudian dia akan merubah karena produksi progesteron induced backing factor hingga mengarah ke THP2 yang menolak, jadi anti abortif di sini ya. Jadi ini perannya di situ. Dan kita mesti melihat pilihan karena progesteron itu banyak ya. Jangan pilih yang golongan testosteron, pilih yang progesteron antara di progesteron ya. Jangan alil estrenol, ini bahaya sekali ya karena testosteron jadi akan mengganggu litik di sana, merusak di sana ya. Nah, kalau kita lihat ternyata bahwa dari Cochrane tahun 2009 terlihat bahwa progestokin untuk mencegah miscarriage pada wanita dengan recurrent miscarriage itu ada reviewnya ya oleh Hans ini, dari konklusinya bahwa suplementasi progestokin terapi akan menurunkan kegagalan kehamilan. Nah, ini jelas ya karena rekomendasi karena Cochrane itu banyak sekali jumlahnya, jadi kuat sekali di sini. Nah, karena itu saudara sekalian, bagaimana dari from evidence tadi menjadi rekomendasi tentang progestokin pada kasus-kasus keguguran berulang atau kegagalan kehamilan berulang. Kita kembali lagi pada evidence base. Kita mulai tadi dengan base research evidence bahwa penelitian itu sudah diambil tadi bahwa ternyata dari systematic review dan meta analisis kuat sekali bahwa memang dibutuhkan penanganan untuk recurrent pregnancy loss. Nah, kemudian setelah kita lihat dari base research evidence, kita lihat dari clinical expertise-nya. Dokter-dokternya bagaimana, klinisinya, objeknya bagaimana. Ternyata kan gampang diberikan progestokin ini. Berikan saja. Jadi aman, jadi memperkuat bahwa rekomendasinya. Apalagi dengan patient value, pasiennya tidak merasa apa karena progesteron ini sangat efek sampingnya rendah. Jadi bisa diterima karena ini berdasarkan evidence tadi kita rekomendasikan bahwa bisa kita memakai progestokin pada keguguran berulang karena penyebabnya yang banyak sekali, tapi karena paling banyak adalah yang tidak diketahui penyebabnya, kita bisa berikan sambil mengeksplorasi penyebab-penyebab yang lain. Mungkin itu Dr. Pandu, Dr. Brahmana, dan teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan mungkin secara singkat. Ini menjadi wacana kita untuk menangani pasien kita secara baik karena berdasarkan evidence. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.